Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPA 1 betul? Betul. Sekarang di sini mata pelajaran fikih ya sekarang? Iya. Pertemuan 12 kali ini kita akan membahas haji dan umroh. Nah, sebelum kita masuk ke pematerian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kayaknya di sini siapa? Agis. Agis, betul? Oke, Agis silakan untuk Pak M dipimpin dulu doa. Silakan. Kita baca doa dulu teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Di sini sekarang yang gak hadir siapa? Ridho Arfi. Ridho. Terus Alfi. Alfi. Ridho kemana Ridho? Izin. Izin kemana? Kegiatan. Dispen Bu. Dispen. Arfi kemana Arfi? Abal. Izin ke air. Astagfirullah, izin ke air. Siapa lagi? Ada yang Dewi kemana Dewi? pulang aja. Oh lagi pulang. Oke, nggak apa-apa. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang haji dan umroh. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu nggak apa itu haji, apa itu umroh? Ke Mekah. Ada lagi? Ke rumah Allah. Terus ada lagi? Baju putih. Baju putih. Coba yang lain. Ka'bah, betul sekali. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai haji dan umroh. Di sini ada yang mau pergi ke Baitullah? Mau. Alasannya kenapa Ica? Karena pengen Menunaikan. Masya Allah. Apa? Karena ingin menunaikan ibadah. Masya Allah. Nah, itu alasan-alasan teman-teman ya. Oke, sekarang kita next dulu ke slide selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita diharapkan dapat menjelaskan pengertian haji dan umroh beserta dalilnya. Selanjutnya, yang kedua, dapat mengidentifikasi syarat wajib, syarat sah, dan juga mengidentifikasi rukun haji dan umroh. Selanjutnya, dapat menganalisis urutan pelaksanaan ibadah haji, menyelesaikan studi kasus dalam LKPD, dan aktif serta antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi anak-anak sekarang diharapkan untuk aktif, tidak bermain HP, dan tetap antusias pada pembelajaran kali ini. Nah, masuk ke pengertian. Definisi dari haji dan umroh. Agis, silakan dibaca Agis. Haji secara bahasa itu menyengaja atau menuju. Secara istilah beribadah ke Baitullah atau Ka'bah pada waktu tertentu dengan tata cara tertentu. Sedangkan umroh secara bahasa berkunjung. Secara istilah beribadah ke Baitullah atau Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i tanpa terikat waktu tertentu. Oke, terima kasih Agis. Jadi haji itu adalah menyengaja atau menuju, yakni beribadah ke Baitullah pada waktu tertentu. Ingat ya, pada waktu tertentu dengan tata cara tertentu pula. Sedangkan umroh sama, pergi ke Baitullah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i tanpa terikat waktu. Oke, di next. Nah, dalil. Ibu akan membacakan terlebih dahulu dalilnya. Selanjutnya Ibu akan menunjuk satu perempuan dan satu laki-laki untuk membacakan dalil beserta ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, itu tadi dalil dari haji dan umroh. Di sini ada yang mau baca?
Anissa. Siapa namanya? Nisa, salah. Silakan Nisa dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari laki-laki tadi kata Agis Nisa. Boleh deh Agis dibacakan Agis. Dalilnya apa ya? Dalilnya dulu. Oh, dalilnya. Ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, jadi di antara kewajiban manusia terhadap Allah, salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji kemana? Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Nah, orang-orang yang mampu itu adalah orang-orang yang dipanggil, yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat wajib dan syarat sah. Ada yang tahu nggak apa perbedaan syarat wajib dan syarat sah? Cipa, syarat wajib apa? Kalau syarat wajib itu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan tersebut. Kalau Oke. syarat sah pas dilakukannya. Oke. Ada yang lain? Sama, oke nggak apa-apa. Syarat wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh akifah apa saja? Satu dia. Ya, Islam, balik, berakal, merdeka dan juga mampu. ya mampu dari segi Fisik, finansial juga. keamanan dalam perjalanannya. Nah, yang kedua syarat sah. Arfi silakan dibaca. Pertama ihram, yang kedua dilaksanakan pada tempat dan waktu yang sesuai. Untuk haji bulan Syawal, Dzulqa'dah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Untuk umroh bisa kapan aja. Nah, terima kasih. Jadi, ini Ibu ada typo ya anak-anak. Sebetulnya untuk haji itu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, sedangkan untuk umroh bisa kapan saja. Ini Ibu typo ya. Tipe Oke. itu apa, Bu? Apa? Tipe itu apa? Tipe. Typo salah ngetik. Oh. Ibunya salah ngetik. Di next kita masuk ke rukun haji. Rukun haji apa rukun haji? Rukun. Apa nih rukun? Rukun yang wajib dilaksanakan. Oke. Bisa. Oh, karena kalau tidak Ya batal. oke batal betul. Rukun haji ada apa aja nih, Sa? Ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i, tahallul dan juga tertibu. Oke, siapa yang belum? Ica belum. Oh, Ica mana Ica? Oh, Ica namanya Ica. Rukun umroh apa aja rukun umroh Ica? Yang pertama ada ihram, yang kedua tawaf ifadah, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, lima tertib. Nah, jadi apa yang membedakan rukun haji dan rukun umroh? Wukuf di poin yang kedua. Wukuf itu apa? Diam diri. Dia berdiam diri di padang Arafah. Betul, anak-anak udah pada pinter ya. Kayaknya nggak perlu ibu jelasin lagi. Boleh di next. Macam-macam pelaksanaan haji dan umroh ada berapa? Tiga. Yang pertama haji kiron, yang kedua haji ifrod, yang ketiga haji tamatu. Apa itu haji kiron, Agis? Haji kiron itu ibadah haji dan umrah yang dilakukan secara sekaligus atau bersama-sama dalam satu niat. Ya, haji ifrod apa Afifah? Haji yang dilakukan sebelum umroh, menjalankan ibadah haji baru melaksanakan umroh. Ya, haji tamatu apa? Yaitu mengerjakan ibadah haji didahului oleh umroh, biasanya dilakukan jamaah Indonesia. Ya, jadi haji kiron itu keduanya dilakukan secara sekaligus. Haji dan umrohnya itu barengan. Untuk haji ifrod itu menjalankan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian menjalankan umroh. Sedangkan haji tamatu itu melaksanakan umroh dulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, orang-orang Indonesia, kita orang Indonesia bukan? Iya. Nah, orang Indonesia itu biasanya melaksanakan ibadah haji menggunakan haji tamatu. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, menurut anak-anak, mana tata cara pelaksanaan haji dan umroh yang paling utama? Yang paling utama tamatu, yang lain? Kiron. Alasannya kenapa? Sekaligus ya. Sekaligus. Gak ada yang milih haji ifrad. Asik tahu kan? Nah, jadi yang paling utama itu menjalankan haji ifrad ya anak-anak. Karena Bener akad. menjalankan ibadah haji terlebih dahulu. Jadi kalian itu bisa fokus ibadah haji terlebih dahulu. Setelah itu, anak-anak bisa melaksanakan ibadah umroh setelahnya. Kalau misalkan haji kiron itu kan
barengan, jadi kurang fokus. Kalau misalkan haji tamatu itu pasti akan dikenakan denda di akhirnya. Jadi yang paling dianjurkan itu adalah haji ifrad. Oke, selanjutnya Kena denda kenapa, Bu? karena akan ada salah satu rukun yang tertinggal nantinya. Oh. Nanti bisa dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk ke diskusi. Ini ada berapa orang? Ada banyak ya. Iya. Ada 20 orang. Gak kehitung, Bu. Gak kehitung betul. Dari apa? Hitung 1 sampai 3. 2, 3. 1, 2. Oke. Silakan untuk kelompok 1 di sebelah sini, 2, 3. 3 sini, Bu. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, ya. 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3, silakan kerjakan. Nanti dipresentasikan masing-masing kelompoknya ya. Ibu kasih waktu 3 menit cukup? enggak. Oke, silakan dikerjakan. Gimana? Ada yang kesulitan nggak? Aman, Bu. Kelompok 1 gimana? Aman? Udah selesai? Udah? Masya Allah. Kelompok 2 aman? Nah, aman, Bu. Udah? Gimana bisa? Ada yang mau ditanya? Oh iya, aman ya? Ya, berdiskusi. Kami sudah. Kelompok 3 cuma berdua ya? Iya. Tapi udah ada aman? Oke, alhamdulillah. Inilah. Udah selesai semuanya? Boleh dari perwakilan kelompoknya maju ke depan. Sendiri ya? Satu, ya sendiri aja. Sendiri, Bu. Ya, sendiri. Boleh, habis. Kalau kasih paman dulu, nggak bisa. Kita lihat ya. Oh, kelompok Oh, itu 3 kan itu kelompok, siapa? Bu. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Lu malas-malasan boleh tuh. Kelompok 2 jangan males. Ayo pergi. Enggak. Oke. Oke, kelompok 1. Silakan dibacakan terlebih dahulu soalnya. Apakah Pak Asep sudah memenuhi syarat wajib haji? Jelaskan. Nah, ya sudah. Ya, Islam, balik, berakal, merdeka dan mampu secara fisik serta finansial. Kurang percaya diri atau belum, kapal doa bukan penghalang kewajiban. Saat pelaksanaan sudah Ibu. Udah selesai? Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Duduk, Ibu. Oke, silakan duduk. Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2 mana? Belum selesai? Aku dulu aja. Ya, kelompok 2, 3 dulu aja. Nah, pertanyaannya, berdasarkan pernyataan Romi, jenis haji apakah yang paling cocok untuknya? Tentunya untuk itu haji tamatul karena dia ingin umroh dulu baru haji. Jadi ibadahnya lebih ringan karena terpisah. Terus ini adalah haji yang paling umum di Indonesia, ada haji. Oke, terima Cukup, Bu. kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Terakhir kelompok 2. Apa rukun umroh yang belum dilakukan oleh Siti? Rukun umroh yang belum dilakukan Siti yaitu tahallul menunggu sebagai tanda keluar dari ihram. Yang kedua, apa konsekuensi jika seseorang belum melakukan tahallul tetapi sudah melakukan hal yang dilarang ihram, misalnya mencabut rambut? Jadi sah. Alhamdulillah sudah selesai? Sudah. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, alhamdulillah diskusi telah selesai dilaksanakan. Gimana? Susah nggak soalnya? Bisa. Susah? Lumayan, Bu. Lumayan. Tapi udah pada paham kan? Udah ya, Sedikit. alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Wih. Quiz. Boleh anak-anak sekarang buka HP-nya masing-masing. Ibu ada sedikit tes untuk mengukur pemahaman kalian terhadap pematerian kalian. Ini tapi masih apa, Bu? Wairon, quiz. Aku udah masuk, Bu. Coba lagi, Bu. Yuk, mulai. Ayo. Oh no, Iya, Bu, sudah. oh no, saya telat. Enggak kasih Bu 9. Itu boleh. Susah nggak soalnya? Oh, baru mulai. Apa nanti sih? Nia, sip, Arfi, yuk yang lainnya. Oh. Udah ya. Yang pertama Nia, mana Nia? Nia, tepuk tangan. Yang kedua kan siapa kan? King Harkat. Masya Allah, Ahmad. Yang ketiga Afi Bawa kelompok 1. Ya sama. Ya. Alhamdulillah
penjelasan, pematerian, dan evaluasi hari ini telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, ada yang mau menyimpulkan dulu nggak? Kalian dapat apa hari ini? Dapat ilmu. Nisa, apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Mengetahui tata cara haji dan umroh. Mengetahui tata cara haji. Iya, yang lain? Anissa? Ya, Aku dapat tahu apa itu haji dan umroh. apa itu haji? Ayo, apa ayo? Haji apa? Haji apa? Haji itu apa lagi? Rukun Islam kelima. Bukan Islam terbatas. Apa lagi Haji? Jadi itu menuju Ya, menuju kemana? Baitullah. Ke Baitullah. Baitullah. Jadi, udah pada paham ya? Paham. Alhamdulillah pematerian hari ini telah selesai dilaksanakan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Silakan untuk mengakhiri pertemuan hari ini. KM dipimpin dulu dah. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai belajar untuk hari ini. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.